sepatu dari kulit babi. Gimana hukumnya? Dalam industri fashion, terutama sepatu, penggunaan kulit hewan sebagai bahan upper ataupun sole udah lazim banget dipraktekkan. Karena pada dasarnya, sebelum mengenal material kulit sintetis, para pengrajin sepatu dari dulu udah menggunakan kulit hewan sebagai material utamanya. Ya, alasannya sederhana sih. Selain lebih baik secara kualitas dan durabilitas, material organik dari kulit hewan juga lebih elastis dan fleksibel, sehingga lebih mudah saat dibentuk. Karena beberapa alasan tersebutlah, kulit hewan boleh dibilang masih menjadi primadona untuk bahan baku pembuatan sepatu. Mulai dari kulit hewan yang standar kayak sapi, kambing, domba, terus ada kulit hewan yang spesial kayak kulit kanguru, rusa, buaya, tapi ada juga yang ekstrim kayak kulit. Ya, kalian nggak salah dengar. Penggunaan kulit babi pada sepatu sendiri sebenarnya udah sering digunakan oleh brand-brand besar kayak Adidas, Kickers, Vans, dan bahkan brand lokal pun ada yang pernah menggunakannya. Kayak merek Hop, seri Blaze yang warna kuning. Ya, walaupun mereka bilang itu terjadi karena satu insiden. Bilangnya sih insiden. Mungkin buat sebagian orang, terutama kita yang muslim, ini jadi sebuah polemik dan perdebatan sendiri. Apakah kulit babi ini boleh kita pakai selama tidak dimakan? Atau apakah tetap haram walau dipakai? Mari kita bahas. Sebelum kita bicara soal hukum memakai kulit babi ini, menurut kalian nih, gimana? Apakah kulit babi ini akan haram walaupun hanya dipakai gitu? Coba kalian komen di kolom komentar. Oke, lanjut. Kita bakal ngebahas kenapa para produsen sepatu memilih kulit babi sebagai material pembuatan sepatu mereka. Dan setelah dipelajari, ternyata kulit babi sendiri punya beberapa keunggulan dibandingkan kulit sapi atau domba yang biasa digunakan. Di antaranya, kulit babi ini memiliki minyak yang berlebih, yang ngebuat sepatu lebih empuk dan elastis, sehingga lebih nyaman saat dipakai. Yang kedua, walaupun kulitnya lebih tipis, tapi durabilitasnya lebih kuat, karena elastisitasnya yang tinggi itu. Dan yang ketiga, kulit babi lebih mudah saat diberi warna. Maksudnya kalau kita pengen warna tertentu, kulit babi ini lebih on point ketika diberi warna. Dan yang terakhir, katanya kulit babi ini bisa menyamarkan bau dari kaki kita. Cocok nih buat kalian yang sering dibilang busuk atau bau suku gitu. Jadi ketika kaki kamu basah, kamu nggak perlu khawatir, sepatu kamu jadi ikutan bau juga. Soalnya kan baunya dari kaki. Sorry, bercanda. Tapi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Nah, diantaranya kulit babi ini usia pemakaiannya cukup lebih pendek. Bahannya mudah menyusut dan tentu aja marketnya yang terbatas. Karena mayoritas orang Indo kan muslim. Jadi mereka harus mikir 2 kali buat beli dan pakai sepatu ini. Kalau kalian gimana? Kalau kalian muslim, apakah kalian bakal pakai sepatu ini karena kelebihannya atau nggak akan pakai sama sekali? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, ada beberapa cara membedakan kulit babi dengan kulit sapi pada sepatu kamu. Dan yang paling mudah adalah kulit babi punya ciri khas yang bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu adanya pola dan tekstur titik-titik berbentuk segitiga pada bagian kulitnya kayak gini. Sedangkan untuk kulit sapi, polanya akan berbentuk garis bergelombang kayak gini. Setelah tahu nih, 2 perbedaan tadi, coba kalian cek peralatan fashion yang kalian punya di rumah. Mulai dari sepatu, tas, dompet, atau sabuk. Siapa tahu ya kan, kalian gak nyadar kalau selama ini kalian pakai bahan kulit. Oke, tolong dicek lagi. Lalu gimana hukumnya memakai produk-produk berbahan kulit babi ini buat kaum muslim? Pertama-tama, kita mau mengklaim kalau kita bukanlah ahli di bidang hukum fikih kayak gini. Salah-salah, malah kita nanti yang dapat dosa. Jadi semua tergantung dan kembali ke prinsip masing-masing. Tapi kita tetap bakal share beberapa pendapat ahli dan pemuka agama mengenai hukum menggunakan barang fashion
berbahan kulit babi. Kurang lebih begini inti penjelasannya. Sebagaimana lazimnya pemanfaatan kulit, semua kulit binatang yang digunakan untuk bahan sepatu pasti melewati proses samak. Begitupun kulit babi. Sebelum kulit babi ini digunakan untuk bahan sepatu, tentu aja sebelumnya sudah melalui proses samak. Lalu ada sebuah hadis yang artinya kurang lebih seperti ini. Tapi apakah kulit babi dan hewan haram lainnya juga termasuk dalam hadis ini? Sehingga setelah kulit babi itu disamak, statusnya jadi suci dan boleh dimanfaatkan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kulit anjing atau babi nggak bisa menjadi suci dengan disamak. Karena sifat najis pada babi itu meliputi semua bagian-bagiannya. Mulai dari kulitnya, dagingnya, keringat, bahkan sampai ke tulang-tulangnya itu najis gitu. Jadi mau disamak pun percuma. Sementara itu, hadis barusan hanya berlaku buat kulit bangkai binatang yang halal dimakan. Misalnya, sapi yang mati tanpa disembelih, kemudian kulitnya disamak, maka status kulit ini menjadi suci dan boleh dimanfaatkan. Dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Dari keterangan di atas, kita mendapat kesimpulan bahwa kulit babi termasuk benda najis, meskipun telah disamak. Ya, jadi percuma aja gitu. Jika kita memilih sepatu berbahan kulit babi, bolehkah dipakai? Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang ini. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama melarang menggunakan sepatu dari binatang buas, kayak macan, singa, atau binatang buas lainnya gitu. Di antara alasannya, karena binatang buas tidak boleh dimakan, sehingga kulitnya tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Hadis tentang tidak bolehnya menggunakan kulit binatang buas menunjukkan bahwa sepatu semacam itu tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan hanya sepatu yang terbuat dari kulit hewan yang halal dimakan dan bisa menjadi suci setelah disamak. Setelah kita mendapat kesimpulan bahwa sepatu dari kulit babi itu tidak boleh digunakan karena najisnya, bagaimana status kaki yang sudah memakai sepatu ini? Prinsip penting yang bisa kita pegangi dalam hal ini adalah gak semua bentuk sentuhan badan najis menyebabkan badan kita menjadi najis juga. Karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan. Benda najis itu sendiri dan menyentuh benda najis. Menyentuh benda najis bisa menyebabkan badan kita menjadi najis jika ada bagian benda najis itu yang menempel. Sebaliknya, jika tidak ada bagian benda najis itu yang menempel, maka status badan kita tetap suci. Syekh Dr. Sholeh Al-Fauzan menjelaskan, jadi nggak masalah menyentuh benda najis kering dengan badan atau pakaian yang kering. Itu sama kayak kalian masuk kamar mandi yang kering dengan memakai sepatu yang kering. Karena najis hanya bisa menempel jika benda najis itu basah gitu. Karena itu, buat kamu yang sempat memakai sepatu berbahan kulit babi, sementara kaki kamu kering dan sepatu juga dalam keadaan kering, maka kamu nggak perlu was-was dan khawatir. Karena kaki kamu nggak bakal najis. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai hukum memakai sepatu berbahan kulit babi. Sekali lagi, kita nggak mau mengklaim kalau pendapat dan kesimpulan yang kita sampaikan ini sepenuhnya benar. So, buat kalian yang tetap mau pakai sepatu ini karena empuk dan nyaman, silakan aja. Dan buat kalian yang tetap mau berhati-hati dan nggak mau pakai sepatu ini sama sekali pun nggak masalah. Semua tergantung prinsip kalian masing-masing. Kita sih hanya sekedar mengingatkan. Sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pembahasan lain tentang sepatu yang perlu kita bahas, boleh spill di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi biar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki, pamit undur diri. Adios. Jangan